Pria ini dibawa ke markas rahasia, dilatih jadi pembunuh elit buat balas dendam sang pembunuh yang sudah menghabisi ayahnya. Setiap hari di sana dia dihajar, ditusuk pisau sampai belajar nembak peluru belok. Awalnya dia payah, tapi tekanan bikin dia sukses. Sekarang dia resmi jadi pembunuh elit. Tapi semua ini ternyata diatur organisasi persaudaraan yang katanya cuma bunuh orang yang takdirnya udah koit. Tapi makin lama dia mulai curiga, masa cuma gara-gara nama di kain orang harus dibunuh. Setelah gagal di misi, dia mulai nurut gara-gara kisah tragis partnernya. Sampai akhirnya dia duel sama pembunuh ayahnya di kereta. Tapi di ujung duel, orang itu malah nyelamatin dia. Ternyata itu adalah ayah kandungnya sendiri. Semua kebusukan itu ternyata ulah si bos besar yang sengaja bikin ayah dan anak ini saling bunuh. Si cowok balas dendam, nyerbu markas pakai truk penuh tikus yang dipasangi bom. Sekali ledak, setengah markas hancur. Di akhir, bos besar coba ngelawan, tapi partner ceweknya ngeluarin tembakan maut. Peluru muter keliling ruangan, beresin semua pengkhianat. Sayangnya, si cewek juga tewas. Bos jahat itu kabur, duit habis. Si cowok balik kerja kantoran lagi, tapi diam-diam dia terus gincar si bos buat balas dendam. Dan akhirnya dia berhasil menghabisi bos yang jahat itu. Dua orang edan masang perangkap buat jebak orang jadi santapan. Pas banget mobil tahanan ini lewat dan masuk jurang. Satu polisi tewas, sisanya cari sinyal tapi malah ketemu cewek yang nyuruh kabur naik perahu. Baru jalan, satu tahanan nginjek perangkap. Muncul makhluk kecil, anak si pemangsa. Mereka bunuh dan potong kepalanya. Ayahnya datang, lihat kepala anaknya tergantung. Rombongan itu buru-buru kabur tapi malah ribut sendiri. Satu tahanan kena perangkap, ditarik ke sarang, dipotong-potong, terus direbus bareng kentang. Si makhluk makan sambil senyum. Ada bus berisi anak-anak pecandu gadget sampai di hutan buat rehab. Baru turun, HP mereka langsung disita. Mereka dibagi tim dan grup cewek ini disuruh jalan kaki seminggu di hutan. Hari pertama aja udah nemu bangkai rusa aneh. Malamnya, satu anak kecanduan HP kabur ke danau. Buka HP diam-diam, langsung disergap makhluk serem dan diculik. Ternyata di dekat danau ini ada monster kembar yang suka mangsa manusia dan anak itu jadi korbannya. Tim penyelamat darurat yang namanya Golden Time baru dibentuk buat nyelamatin korban dalam waktu 10 menit pertama. Belum lama jalan, mereka dapat telepon dari cewek yang bilang diculik pria dari internet. Awalnya dia mau ketemu teman, malah diculik dan disiksa. Dia disekap di bangunan kosong, cuma bisa kasih info seadanya ke petugas. Polisi langsung gerak, tapi lokasi masih samar. Untungnya cewek ini pintar, dia lempar batu bata biar si penculik terkecoh. Dia kabur, tapi HP-nya jatuh. Si penculik balik lagi, tapi untung polisi datang tepat waktu dan cewek itu berhasil diselamatin. Cowok ini meninggal ditembak perampok, tapi arwahnya malah gentayangan dan bisa ngikutin ceweknya. Setelah kepergiannya, ceweknya sedih banget. Teman si cowok pun datang, niatnya ngajak ceweknya jalan biar nggak sedih. Buat cari jawaban, si cowok ngikutin perampok yang udah ngebunuh dia sampai ke rumahnya. Dan akhirnya tahu kematiannya itu bukan kecelakaan, tapi emang direncanain. Dia coba cari bantuan ke dukun. Dari situ terbongkar, ternyata yang nyuruh ngebunuh dia adalah temennya sendiri. Motifnya duit $4 juta. Arwah si cowok makin sedih karena temennya malah deketin ceweknya juga. Sampai akhirnya dia belajar cara ngendaliin benda biar bisa komunikasi sama manusia. Dia bantu dukun buat ambil balik uang itu dan nakutin si perampok sampai dia koit karena nggak sengaja ketabrak. Wanita ini lagi duduk santai di pinggir danau. Tiba-tiba dia diterkam hiu dan hilang. Gak lama mayatnya ditemukan dan dekat situ ada gigi hiu. Seorang profesor datang dan bilang itu hiu purba. Makin yakin mereka harus kabur. Teman cewek tadi nemu senjata di ruang rahasia, terus mulai lawan si hiu. Karena jalan keluar tertutup, mereka bikin jebakan, boneka isi darah dan dinamit. Hiu tertarik, boneka diledakin, terus mereka kabur ke goa. Tapi si profesor kakinya keseleo dan satu orang dikorbanin demi nolong dia. Di dalam goa mereka nemu rakit dan mulai nyebrang sungai bawah tanah. Tapi pas sudah hampir selamat, salah satu cewek ini malah nembak temennya. Hiu datang, semua panik. Akhirnya cuma 2 orang yang selamat, kepala penjara dan cewek rambut hitam ini. Karena udah banyak nolongin si kepala penjara ngelepasin dia dan hiunya dibiarin aja. Yang penting mereka selamat dan bisa pergi dari sana. Lagi dikepung zombie, cowok ini ngumpet di tank. Aman sih, tapi senjatanya jatuh di luar. Pas lagi pasrah, tiba-tiba ada suara dari radio nyuruh dia kabur lewat jalan kecil di kanan. Dia ambil pistol dari mayat tentara, langsung lompat keluar, tembak sana sini sampai dia selamat.
Di tengah gurun panas, tiba-tiba muncul dunia aneh. Ada keluarga hidup nyaman di dalam dinding transparan. Dari luar kelihatan, tapi dari dalam nggak bisa lihat keluar. Dindingnya pun nggak bisa ditembus. Tentara langsung panggil ahli buat nyelidikin. Akhirnya si ahli nemuin cara tembus. Begitu masuk, gurun berubah jadi hutan lebat. Di situ, dia ketemu gadis cantik dari keluarga dalam dinding. Awalnya kayak cintanya berbalas, tapi tiba-tiba gadis itu berubah. Mulutnya jadi besar kayak monster. Langsung gigit leher si ahli. Keluarganya ikut bantuin. Si ahli akhirnya tewas digerogoti. Tentara panik, tapi peluru tetap mental. Nah, datanglah kakek keluarga itu. Dia langsung buka buku sihir, baca mantra. Dinding transparan tadi perlahan menghilang bareng dunia kecil mereka. Tentara cuma bisa bengong, ngira semua itu mimpi. Padahal sekarang dinding itu masih ada. Mereka yang di dalam bisa lihat luar, tapi orang luar nggak bisa lihat mereka. Bocil ini terus mukulin dinding pakai tulang si ahli. Nunggu dinding kebuka lagi. Kayaknya teror baru pun siap dimulai. Monster ganas muncul dari sungai dan nyulik orang, termasuk anak cewek kecil putri si pria penjual jajanan pinggir sungai ini. Ternyata monster itu dulunya ikan yang kena limbah beracun, terus tumbuh kaki dan jadi buas. Si pria yakin anaknya masih hidup, apalagi sempat dapat telepon suara minta tolong. Dia akhirnya kabur dari karantina, cari kemana-mana sampai nemu markas monster itu. Ternyata anaknya udah meninggoy, tapi ada bocah cowok lain yang masih selamat. Keluarganya ngamuk, bawa bensin, senjata, dan panah api. Monster itu akhirnya dibakar dan ditusuk sampai tumbang. Akhirnya si pria angkat bocah itu jadi anak dan mereka mulai hidup baru di warung kecil peninggalan keluarga. Wabah zombie menyerang kota ini. Nah, cowok ini dan kelompoknya selamat dari serangan zombie. Mereka pergi ke sebuah camp yang aman dari zombie. Ternyata istri dan anaknya si cowok masih hidup di sana. Nah, masalah baru muncul. Mereka ninggalin kakaknya si pemburu ini karena sebelumnya si kakak pemburu itu nembakin zombie buat hiburan. Sampai suara tembakannya itu memicu gerombolan zombie datang ke arah mereka. Akhirnya si kakak pemburu ditangkap dan diborgol. Nah, pas mereka pergi ke camp, mereka lupa ngajak si kakak pemburu dan masih ketinggalan di sana. Besoknya si pemburu pulang, ngamuk pas tahu kakaknya ditinggal. Untung bisa ditahan dulu dan si cowok janji besok akan balik buat nyelamatin dia. Pas balik ke kota, mereka nemu borgol masih utuh, tapi si kakak udah hilang. Yang tersisa cuma tangan buntung penuh darah. Dukun ini lagi nanganin kasus kerasukan. Temennya kerasukan sampai mulutnya gak berhenti ngoceh aneh-aneh. Badannya juga kuat banget sampai susah dikendaliin. Udah coba masukin ke ruang panas, tetap aja kuat. Akhirnya si dukun lempar 2 ayam, tetap gak ngefek. Dia ambil kembang api, dinyalain, dilempar ke dalam. Setelah suara ledakan kencang, arwah jahatnya akhirnya muncul. Ternyata arwah itu balas dendam. Keluarganya dulu dibunuh polisi kotor. Sekarang dia maksa si dukun bantuin balas dendam. Kalau enggak, si dukun dan temennya bakal jadi korban berikutnya. Di tengah gurun yang panas, tiba-tiba muncul kayak dunia lain. Ada keluarga yang hidup nyaman di dalamnya, dikelilingi dinding transparan. Dari luar kelihatan jelas, tapi mereka yang ada di dalam gak bisa lihat keluar. Aneh banget, peluru pun mental kalau ditembakkan ke sana. Tentara langsung datang, panggil ahli buat nyelidikin. Pria ini udah sering lihat hal aneh, tapi baru kali ini dia bengong. Di dalam dinding itu kayak surga kecil, padahal sekelilingnya cuma pasir doang. Pas lagi ngamatin, dia lihat asap hitam dari mobil tentara yang meledak, malah bisa masuk ke dalam dinding. Tapi pas si bocah di dalam manggil keluarganya, asapnya hilang. Pria ini sadar kayaknya ada waktu tertentu dinding ini bisa ditembus. Seorang istri curiga hidupnya terlalu sempurna, hidup mewah, tapi semua istri dilarang keluar rumah. Sementara suami kerja di bukit. Sampai suatu hari dia lihat pesawat jatuh. Dia pun lari ke bukit, nemu rumah kecil. Pas disentuh, dia langsung pingsan. Bangun-bangun dia udah di rumah lagi. Dibilang itu cuma mimpi. Tapi makin lama makin banyak hal aneh. Bayangannya berubah, temennya hilang, dan waktu dia protes malah dianggap sakit jiwa. Dia dibawa ke tempat aneh, ingatannya dihapus, dan semuanya balik kayak gak pernah terjadi apa-apa. Tapi suatu malam dia dengar suaminya nyanyi lagu aneh dan tanpa sadar dia ikut nyanyi. Lagu itu bikin semua ingatannya balik. Ternyata dulu dia dokter bedah yang dijebak masuk dunia palsu. Suaminya yang gagal bisnis minder dan gabung ke program rahasia yang narik pasangan mereka masuk ke dunia buatan. Para suami bisa keluar masuk dunia nyata, tapi para istri dikurung dan dilupain. Perempuan ini akhirnya melawan. Dia kabur masuk kantor pusat dan sadar semua ini cuma mimpi panjang. Sekarang dia harus bangun buat hidup yang sebenarnya.
Di tengah gurun panas, tiba-tiba muncul dunia lain. Ada keluarga hidup nyaman di dalam dinding transparan. Dari luar kelihatan, tapi dari dalam nggak bisa lihat keluar. Peluru pun mental kalau ditembak. Tentara langsung turun tangan, panggil ahli buat nyelidikin. Si ahli nemuin cara tembus. Dia bawa alat kayak meriam kecil, terus menerus nembakin bongkahan es ke dinding. Setelah lama nyoba, akhirnya es berhasil tembus. Ternyata tiap jam 8 ada celah 10 detik. Tentara masih ragu, tapi si ahli nekat kabur dari pengawasan. Ngepasin waktu, loncat masuk. Begitu masuk, gurun langsung berubah jadi hutan lebat. Di situ dia ketemu gadis cantik dari keluarga dalam dinding. Kayaknya cinta mereka terbalas, tapi ternyata dunia kacau, siapapun yang lihat dunia luar langsung bundir. Nah, wanita ini sembunyi bareng sekelompok orang di rumah kosong. Semua jendela ditutup rapat, tapi makanan mereka ternyata menipis. Mereka coba pasang kamera biar bisa lihat luar lewat monitor, tapi baru nyala, angin aneh muncul. Orang yang nonton langsung bundir. Akhirnya mereka nekat keluar nyari makanan. Mobil ditutupin koran, jalan pakai alat suara. Tapi pas hampir sampai supermarket, mobil mereka diguncang kayak dikepung makhluk halus. Untungnya mereka berhasil, tapi pas di dalam supermarket ada orang asing minta tolong. Dibukalah sama mereka pintunya. Ternyata dia udah kena juga. Terpaksa satu orang berkorban buat yang lain, dan dia pun akhirnya tewas. Meski sedih, mereka harus terus bertahan dari dunia yang makin gak karuan. Kota ini dilanda cuaca ekstrim, apapun yang berada di luar bakal langsung jadi beku. Nah, cowok ini dan beberapa warga yang selamat sembunyi di perpustakaan besar, tapi badai es besar udah makin deket. Si cowok terus semangatin temannya biar jangan menyerah. Sementara itu, di tempat jauh, ayahnya yang ahli cuaca berada di luar buat nyari dia bersama temennya. Ayahnya juga lihat badai es. Dia sadar bahaya udah di depan mata. Langsung dia dobrak atap rumah, dorong temannya yang pingsan ke bawah, lalu lompat nyalain api cepet-cepet supaya nggak beku. Setelah badai reda, dia lanjut jalan, tapi hatinya was-was, anaknya masih hidup nggak ya? Masih nungguin di perpustakaan apa enggak? Dia sampai di kota, udah nggak tahu arah, tapi temannya bilang mereka tepat di atas perpustakaan. Pas masuk, dia lihat cahaya kecil dari balik pintu. Dengan deg-degan, dia buka dan nemu anaknya. Si cowok langsung lari peluk ayahnya. Mereka akhirnya selamat dan ketemu lagi. Kabar ini nyebar, pasukan mulai turun tangan cari orang-orang yang selamat. Badai itu bikin semua orang sadar kalau bumi ini harus dijaga, bukan terus dihancurin, karena bahkan bumi pun ada batas sabarnya. Cowok ini baru dapat tugas pertama dari bos, disuruh antar sesuatu ke alamat yang ditulis di balik kartu nama. Dia nyampe ke gedung tua, cari unit 409. Ketok pintu, gak ada jawaban. Malah tetangganya marah-marah, nyuruh dia pergi. Dia nurut, langsung balik ke kantor. Pas cerita ke bos, reaksi bosnya datar. Tapi satu kantor liatin dia aneh banget. Temennya juga langsung kasih jimat dan nyuruh dia pulang cepet. Malam itu juga dia mutusin resign dan besoknya langsung ninggalin kota. Sebelum cabut, dia lewat lagi kompleks itu dan tempatnya udah berubah jadi kuburan. Panik, dia buka surat dari temennya. Isinya bilang tempat itu sebenarnya makam. Nama di pintu itu nama di batu nisan. Kalau udah kebaca artinya udah dipanggil, tapi kalau belum masih bisa selamat. Dia langsung merinding, apalagi pas lihat kaca spion ada sosok duduk di belakangnya. Sosok itu nyerang dan pegang setir. Mobilnya akhirnya nabrak. Pas sadar dia udah di rumah sakit. Kata dokter cuma kecapean, tapi dia tahu itu bukan mimpi. Dan sejak itu dia nggak pernah balik ke kota itu lagi. Di pulau aneh yang gak ada di peta, semua makhluknya segede gaban. Ada laba-laba setinggi gunung dan gorila raksasa yang ngamuk gara-gara ulas kelompok ilmuwan yang nyetel musik dan lempar petasan pas mendarat. Helikopter pada dihancurin, sisanya cuma bisa kabur. Di tengah pelarian, mereka ketemu suku misterius dan kakek mantan pilot perang yang udah lama terjebak di sana. Si kakek bilang, gorila itu penjaga pulau dari kadal tulang raksasa yang baru aja kebangun gara-gara suara petasan. Pasukan panik, untung masih ada pesawat tua buat kabur. Sambil bawa kabar buruk, mereka udah bangunin monster bawah tanah. Di pulau yang gak ada di peta, ilmuwan iseng lempar bom, malah bangunin gorila raksasa. Gorila ngamuk dan langsung hancurin helikopter mereka. Sisanya kabur. Terus mereka ketemu suku misterius dan kakek mantan pilot yang bilang kalau gorila itu penjaga dari kadal tulang raksasa yang baru kebangun. Setelah para tentara itu kabur, ada yang dendam dan jebak si gorila di danau penuh bensin. Tapi ledakan itu malah ngerusak kuburan leluhur si gorila dan bikin Raja Kadal bangun dari tidurnya. Monster kadal itu makin ngamuk, satu persatu orang dimakan. Untungnya si gorila selamat dan langsung baku hantam melawan musuh lamanya ini. Di tengah pertempuran, salah satu dari tim peneliti nyalain api ke gas yang bocor, meledak dan bikin kadal itu jadi gosong. Akhirnya si gorila menang. Dia nangkring sambil pamer otot dan tim yang selamat cuma bisa bengong. Mereka sadar mending buru-buru pulang dan jangan balik-balik lagi ke pulau horor ini.
Cowok ini udah meninggoy, tapi arwahnya belum tenang. Dia bangun dari ruang mayat, jalan-jalan di rumah sakit pakai spray putih nempel di badan. Tiba-tiba muncul pintu bercahaya di tembok, katanya itu jalan menuju kehidupan baru. Tapi dia nggak tega ninggalin ceweknya yang masih sedih sendiri. Dia pun nekat jalan kaki pulang. Sampai rumah, dia nyalain lampu pakai kekuatan hantu, biar ceweknya bisa nemuin jalan pulang. Malamnya ceweknya pulang, rumah sepi, tapi ada rasa aneh. Cowok itu ngeliatin dari jendela, bahkan sempat nyuci gelas bekas kopi mereka berdua. Tapi nggak ada yang bisa lihat dia lagi, cuma rasa rindu yang makin nyesek.